Pada video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat sebuah section service untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan juga kita membuat banner yang pertama. Nah, untuk kali ini kita akan membuat section produk, yang mana nanti di section produk ini kita bagi dua bagian juga seperti ini. Ada yang slider dan juga ada yang list seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke projectnya. Oke, kali ini kita langsung saja membuat section baru. Nah, ini saya komentari produk. Kemudian seperti biasa kasih tag section dengan kelas produk dan juga ID-nya produk seperti ini. Nah, kemudian kita kasih kontainer dulu, kontainer, kemudian row dan kolom. Nah, di row yang pertama kita akan buat untuk title sectionnya yang ini. Maka dari itu kita kasih aja H1 sebagai heading. Nah, ini kita copy headingnya, kemudian subheading juga sama, copy. Nah, seperti ini. Oke, nah itu untuk title section. Coba kita lihat dulu. Nah, ini ya udah ada. Coba kita kasih aja di sini section margin. Nah, oke. Kemudian teksnya center ya. Teks center. Oke. Selanjutnya kita kayaknya masih bikin row juga. Untuk row kali ini dia untuk yang ini. Yang apa ini? Heading juga, tapi di terbagian dari section produknya seperti itu. Dan untuk konten yang ininya untuk button slider. Nah, kita bikin row baru di sini, row. Kemudian call-nya itu setengah-setengah ya, atau 6. Nah, pertama kasih untuk headingnya di sini pakai H3 aja. Heading yang pertama itu untuk bagian populer kategori. Dan BTN saya kasih aja namanya toggle, mungkin toggle slider seperti ini. Nah, baru di dalamnya kita kasih icon ya, masuk ke box icon, cari aja kata kuncinya chevron. Nah, kita ambil yang solid, yang ini kita ambil, copy. Kemudian itu yang kiri ya, yang kiri. Kemudian yang kanannya. Oke. Kemudian kita paste. Nah, kurang lebih seperti ini udah ada ya. Nah, ini kita mungkin akan style dulu ya. Pertama kita akan atur di ini, tutup aja, tutup. Kita atur untuk ini ya, heading yang ini, yang populer. Jadi ini produk. Nah, ini masuk ke, kita kasih aja kelas spesifik, misalkan populer ini. Oke. Jadi kita masuk ke home, ke produk, kemudian masuk ke populer dan masuk ke H3-nya atau ke headingnya ya.
Nah, ini untuk di mobile kita atur untuk font size-nya coba 25 ya. 25. Oke lah 25. Atau kayak agak kecilin aja 22. Oke, 22. Dan sebelumnya kita untuk raw-nya kasih aja 4 mungkin. MT-nya, margin top-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur untuk button slidernya itu di populer dan di tag I ya. Nah, kita atur font size-nya di 1,8 rem. Kita lihat dulu. Wah, gede banget ya. Ini 1,8 malah 18. Mungkin kita atur di 2 rem aja atau di 2,5. Nah, oke lah segini. Nah, kemudian biar enak si buttonnya kita taruh di pojok kanan. Untuk slidernya kita taruh di pojok kanan. Nah, ini untuk ngaturnya coba kita lihat dulu untuk background pembungkusnya. Nah, dia full ya. Nah, ini kita atur display flex. Display flex nggak ada apa-apa, tapi justify content end. Nah, seperti ini. Kita hapus lagi. Nah, oke. Untuk buttonnya, warnanya kita kasih color secondary color. Nah, seperti ini. Selanjutnya di baris selanjutnya kayak masuk ke produk ya. Nah, oke, ke produk kita akan bikin dulu untuk card yang pertama. Nah, ini bikin row baru ya. Row dan juga MT4 ya. kolom kayak gini aja karena dia nanti kita bikin slider. Kemudian kita kasih membungkus image-nya dengan nama image box kayak gini, baru dalamnya gambar. Nah, untuk gambarnya teman-teman silahkan ambil aja di sini, select gambarnya, kemudian export. Nah, tetapi di sini untuk gambarnya saya pakai yang service aja karena ini sama aja untuk produknya. Jadi saya pakai gambar yang dari yang ada aja lah gitu. Service 1 kayak gini. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini untuk yang ini ya. Nah, itu kita bikin detail produk aja kayak gini. Untuk yang konten kiri kita isi dengan ini ya, nama kategorinya dan juga stoknya. Kanannya baru buttonnya. Jadi kita bikin label. Oh, ini bukan div ya. P, kemudian label. Siapa tadi? Cair ya. Kursi, kemudian stoknya 30 produk. Ini kita bungkus lagi info misalkan, info, kemudian kita disinikan. Nah, ini baru buttonnya, kelas BTN. Kita lihat buttonnya, icon ya. Jadi kita ambil icon backnya, kita masukkan ke sini. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini.
Kemudian kita akan style. Pertama untuk si gambarnya ya pakai ini ya, border. Nah, jadi kita akan style di populer, bukan populer, tapi produk populer kayak gini. Produk populer. Kemudian masuk ke image box-nya. Nah, ini kita kasih border 2 aja, 2 pixel, kemudian solid dan pakai warna primary. Nah, seperti ini. Nah, ini kayaknya kita harus bungkus ya dengan satu kontainer lagi untuk membungkus antara kedua konten ini. Jadi agar dia nggak full gitu, nggak full satu layarnya kayak gini. Jadi kita akan bungkus si kedua konten ini dengan misalkan card product seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Nah, kemudian si card produknya ini di populer ini, kemudian card produknya kita kasih width fix di 300 pixel. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini cukup. Kemudian kita kembali untuk nge-style image box-nya. Kita kasih ronde 3. Kemudian display flag, justify content center ya, dan align item center. Dia jadi ke tengah, tapi kita kasih padding ya 4 aja lah, kayak gini. Dan jangan lupa juga kasih kelas image split biar responsif. Kayaknya jangan 4. Untuk ini untuk PI aja, untuk PX nya 2 mungkin. Dan width nya jangan 300 deh, kegedean, mungkin 280. Nah, oke. 280. Kemudian kita atur untuk yang detailnya. Si detailnya pertama labelnya ya. Di desainnya kan labelnya itu primary. Jadi masuk ke detail produk, kemudian ke label. Ini atur background colornya primary. Nah, kemudian kita kasih width fix di kayaknya 100. Nah, kemudian colornya putih. Oke. Kayaknya jangan 100, 80 aja. Oke. Kemudian kita kasih di sini text center. Nah, dan si detail produk ini kita kasih margin top di 3 aja. Nah, seperti ini.
dan kayaknya dikasih PY 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita style untuk buttonnya. Jadi masih ke detail produk ya. Detail produk, kemudian tag A. Kasih background color di secondary. Bukan background color ya. Tapi border untuk defaultnya border 2px solid dan secondary. Nah, seperti ini. Kayaknya tulisannya juga. Nah, tulisannya juga ya. Secondary, jadi colornya secondary. Oke. Kayaknya font size-nya kita akan atur 2 rem. Gede banget. 1,8. Oke, 1,8. Kemudian kita kasih display flex di detail produk seperti ini, dan kita kasih specify content space between atau justify content between. Nah ini kayaknya kita harus bungkus btn card seperti ini agar dia nggak ikut flex gitu si tag A nya. Jadi kita bungkus. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk produk yang pertama. Ini untuk mempercepatnya, nanti saya copy aja. Jadi kali ini kita akan mengaktifkan dulu untuk slidernya. Sebenarnya kan untuk produknya coba kita lihat dulu kalau banyak seperti apa. Nah, kayak gini ya. Nah, itu dia. Tetapi kita akan atur dulu satu untuk konfigurasi dari slidernya. Masih ada ya. Nah, jadi kita seperti biasa pakai swiper JS. Nah, sebelum menggunakan kita akan nanti ya untuk importnya nanti kita pilih dulu. Nah, untuk efek cover flow, nah saya akan menggunakan ini. Klik core. Nah, kemudian kita akan import dulu untuk CSS-nya yang pertama. CSS-nya ini kita taruh di sini. Kemudian di JavaScript-nya kita taruh di bawah. Kita taruh di sini aja. Nah, selanjutnya baru kita pakai. Jadi copy aja dari sini sampai bawah. Nah, semuanya. Kemudian kita taruh dulu di bawah sini. Nah, rapikan. Nah, kita ambil satu dulu. Kayak gini. Kemudian si konten gambarnya ini baru kita isi dengan isi dari cut produk ini. Nah, kemudian untuk membungkus cutnya ini kita pindahkan juga ke dalam sini bersama dengan swiper slide-nya. Baru ini kita hapus. Nah, oke, kita rapikan. Nah, ini kalau udah gini baru kita copy.
si card produknya kita copy ya, sesuaikan aja jumlahnya. Nah, kemudian kita akan lihat sebenarnya belum berfungsi ya. Nah, belum bisa di slide, tetapi perlu kita ini lagi copy lagi untuk scriptnya. Ini copy. Nah, kita belum bikin file JavaScript ya, jadi kita bikin dulu di sini di luar, jadi JS. Di dalam JS baru kita kasih script.js. Kita akan hubungkan dulu, taruh aja di bawah sini, custom JS script, masuk ke folder JS script.js. Nah, kemudian yang tadi kita paste di sini. Nah, ini sebagai pembeda, nanti kita tambahkan aja di sini populer, dan jangan lupa juga di sininya kita tambahkan juga populer. Seperti ini. Overall kayaknya udah jalan ya. Nah, udah jalan, namun ya agak aneh juga. Jadi kita akan hapus yang pertama efek cover low-nya, kemudian si settingannya kayak gini. Nah, sehingga akan terlihat kayak gini. Dan pagination-nya juga kita nggak pakai yang dot di bawah ini. Setelah itu yang di bawahnya kita akan hapus. Nah, kayak gini. Ini biar nggak kepanjangan si wiper-nya kita tutup. Nah, ini pagination-nya hilang ya. Nah, kemudian untuk atur jaraknya di sini kita menggunakan space between di 20 aja mungkin. Nah, kayak gini. Oke ya, kayak gini. Nah, ini untuk mengaktifkan buttonnya. Jadi kita lihat lagi. Di sini kan ada modelan slider yang ada buttonnya ya, yang kayak gini. Ini kita lihat lagi untuk konfigurasinya. Nah, di sini yang kita ambil hanya navigasinya aja. Navigasinya baru kita taruh di sini ya, di bawah sini. Nah, kemudian kita cari yang ini ya untuk buttonnya. Pertama untuk left, yang left ini kita gunakan sebagai yang previous ini. Kemudian yang right-nya kita copy, kemudian kita paste di sini sebagai next-nya. Nah, overall ini sudah jalan. Nah, kayak gini. Oke, gitu untuk melakukan konfigurasi untuk slidernya. Nah, kemudian ini untuk buttonnya belum kita atur ya. Di CSS di detail ini, ketika efek hovernya, hover, dia background colornya second, kemudian warna tulisannya primary. Oke ya, seperti ini. Nah, itu untuk populer kategori produk. Kita akan atur dulu untuk tampilan tablet ya.
Nah, ini untuk tampilan tablet. Dia mulainya nggak di sini tapi di tengah. Jadi kita juga akan atur. Pertama di sini si center slide-nya ini kita ubah jangan true tapi false. Nah, sehingga dia mulainya dari ujung sini. Kemudian si button slidernya juga. Jadi ini kita copy. Kemudian kita taruh di media tablet. Nah, ini kita ganti 2 ya. Mungkin 2 bukan ini. Yang I ya. Oh, ini ya. Nah, ini kita ganti jadi 2,9 mungkin. Oke, kayak gini. Nah, itu untuk di tampilan tablet. Kita ke desktop. Untuk desktop ini yang pertama si ininya ya. Ininya sebelumnya kan dia flex ya. Coba kita lihat lagi BG info. Nah, kayak gini. Tapi kita di sini akan buat dia ketika tampilannya di LG displaynya itu blok seperti ini. Kemudian di sini ya kita kasih display ketika di LG itu flex. Nah, kayak gini. Dan juga justify content LG between. Nah, ini si raw-nya kita lihat dulu. BG info kayaknya nggak full. Oh, full ya. Tapi kalau nggak ini, oh ini karena 6 ya mungkin ya. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk di tampilan desktop. Oh, ini juga ada mana nih ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita cukupkan dulu untuk tutorial kali ini. Kita hanya sampai di sini aja dulu. Nah, video selanjutnya baru kita lanjut ke bagian bawah sini. Juga bisa nge-loadnya nanti. Oke, maka dari itu stay tune and see you in the next video. Terima kasih.